Yuk kita coba bedah bareng-barang laporan tahunan CBRE untuk 2024. Kalau dilihat sekilas ya, ini kelihatannya kayak laporan perusahaan biasa aja. Tapi kalau kita gali lebih dalam, laporan ini tuh sebetulnya nyeritain sebuah kisah yang menarik banget. Bisa dibilang ini adalah sebuah drama tentang gimana visi yang besar dan mulia diuji habis-habisan sama kenyataan yang pahit. Oke, ini dia dokumen yang akan kita bongkar. Sampulnya sendiri aja udah ngasih tema yang ambisius banget. Inovasi dalam kemajuan yang berkelanjutan. Kedengarannya keren dan penuh optimisme kan? Coba deh kita ingat-ingat tema ini, karena ini bakal jadi benang merah yang akan kita uji di sepanjang penelusuran kita kali ini. Nah, ini dia nih, kutipan langsung dari laporan mereka. Dan ini adalah inti dari semuanya. Di satu sisi, ada dorongan buat berkembang dan bertumbuh secara optimal. Tapi, di sisi lain, ada pengakuan soal tantangan ekonomi dan industri. Nah, disinilah konfliknya dimulai. Ini adalah premis utama dari cerita yang akan kita bongkar sama-sama. Jadi, pertanyaan besarnya ya, ini yang akan memandu kita. Apa sih yang terjadi waktu aspirasi yang tinggi untuk kemajuan berkelanjutan, malah dihadapkan sama tantangan yang sama sekali nggak terduga? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, visi untuk 2024. Mari kita mulai dengan melihat gimana CBRE menetapkan tujuan mereka di awal tahun dengan penuh semangat dan optimisme. Visi mereka tuh jelas banget, inovasi yang menyeluruh, efisiensi operasional, dan yang paling penting, menjadikan keberlanjutan itu sebagai bagian dari DNA bisnis mereka. Jadi bukan sekedar program tambahan atau pajangan. Wah, ini sebuah cita-cita yang ambisius banget ya. Bagian 2, cetak biru keberlanjutan. Nah, visi yang hebat kan butuh rencana yang konkret ya. Mari kita lihat gimana CBRE mengubah idealisme mereka jadi sebuah aksi yang nyata. Jadi, apa sih sebenarnya arti keberlanjutan buat CBRE? Nah, slide ini ngejelasinnya dengan simpel. Ini tuh bukan cuma soal lingkungan, tapi ada 3 pilar utama. Mengelola sumber daya dengan bijak, memberdayakan komunitas di sekitar mereka, dan memastikan operasional sehari-hari mereka nggak merusak planet ini. Nah, yang menarik di sini adalah gimana mereka memvisualisasikan dampak mereka. Ini bukan cuma soal bisnis internal loh. Mereka melihat gimana operasional mereka itu terhubung dengan hal-hal yang jauh lebih besar. Kesejahteraan komunitas, dampak lingkungan kayak ekosistem laut, upaya daur ulang, dan tentu saja pertumbuhan ekonomi. Jadi mereka melihat diri mereka sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas. Lihat deh, slide ini keren banget cara mereka ngejelasinnya. Ini nunjukin gimana sebuah komitmen lingkungan yang besar, seperti menjaga ekosistem laut, bisa diterjemahkan jadi tindakan nyata. Gelombang besar di kiri itu mewakili tujuan besarnya, dan di kanan kita bisa lihat langkah-langkah konkretnya. Kebijakan buat armada yang lebih ramah lingkungan, kepatuhan sama standar, dan sistem buat pengawasan. Ini benar-benar bikin strategi mereka terasa nyata dan bisa dijalankan. Lanjut ke bagian 3, melibatkan pemangku kepentingan. Sebuah strategi kan gak bakal jalan tanpa dukungan ya. Yuk kita lihat gimana CBRE mendekati pihak-pihak yang paling penting buat bisnis mereka. Dan ternyata pendekatan mereka itu metodis banget. Mereka nggak cuma berinteraksi secara acak, mereka membangun fondasi yang kuat, menyeimbangkan berbagai kepentingan, menetapkan target yang jelas, dan melindungi hubungan ini. Ini semua adalah bagian dari pendekatan terstruktur mereka untuk memastikan semua suara didengar. Slide ini memetakan pemangku kepentingan mereka dengan sangat jelas. Coba perhatiin deh logikanya. Untuk setiap kelompok, mereka menjawab 2 pertanyaan. Kenapa mereka penting dan gimana cara terhubung dengan mereka? Ambil contoh pelanggan. Mereka penting karena ada ketergantungan dan tanggung jawab. Jadi, cara CBRE nyambung ke mereka adalah lewat pelatihan keselamatan dan saluran pengaduan. Pendekatan yang sangat metodis ini diterapkan untuk semua pihak. Oke, kita masuk ke bagian 4, tahun yang menantang. Sejauh ini kita udah lihat semua rencana dan aspirasi yang hebat. Tapi, kan ada pepatah bilang, semua orang punya rencana sampai mereka kena batunya. Nah, sekarang kita sampai pada titik balik cerita ini. Mari kita lihat kenyataan keuangan yang mereka hadapi di tahun 2024. Dan disinilah ketegangannya dimulai. Slide ini menceritakan perubahan drastis hanya dengan 2 kata. Tahun 2023, laba. Tahun 2024, rugi. Perubahan ini seolah-olah jadi panggung buat angka-angka yang akan kita lihat selanjutnya. Ini dia angkanya, rugi bersih hampir 51,7 miliar rupiah. Ini bukan lagi sekedar tantangan seperti yang mereka sebut di awal, ini adalah pukulan finansial yang sangat-sangat besar. Dan tiba-tiba, semua aspirasi keberlanjutan yang kita bahas tadi jadi berada dalam konteks yang jauh lebih sulit.
Grafik ini nunjukin tren kinerja mereka selama 3 tahun, dan ceritanya sangat jelas. Dari laba 7,5 miliar di 2022, turun drastis ke hanya 0,9 miliar di 2023, lalu anjlok ke kerugian besar 51,7 miliar di 2024. Visualisasi ini benar-benar menyoroti betapa dramatis dan curamnya penurunan yang mereka hadapi. Bagian terakhir, intinya, jadi setelah melihat visi yang ambisius dan realitas keuangan yang sulit, kita sampai pada kesimpulan. Gimana cara kita memahami pertentangan antara ambisi dan realitas ini? Nah, inilah rangkuman dari keseluruhan cerita kita. Di satu sisi, ada tujuan jangka panjang yang mulia seperti keberlanjutan. Di sisi lain, ada tekanan profitabilitas jangka pendek. Laporan ini secara tidak langsung ngasih kita dilema yang fundamental. Gimana caranya menyeimbangkan keduanya saat timbangannya lagi berat sebelah? Dan kita akhiri dengan pertanyaan ini. Saat laba jatuh dan kesulitan menghadang, kira-kira komitmen terhadap keberlanjutan bisa bertahan nggak? Laporan CBRE ini memang tidak memberikan jawaban yang mudah. Tapi laporan ini justru menunjukkan ujian sesungguhnya dari sebuah komitmen. Bukan saat segalanya berjalan baik, tapi justru saat menghadapi kesulitan. Sebuah pertanyaan penting untuk kita semua renungkan.